Ya, Anda menyaksikan Breaking News. Kembali bersama kami di Anyu Sore, pemirsa. Maksud kami, mediasi gugatan ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ditunda. Hal ini karena Gibran sebagai tergugat 1 dan KPU selaku tergugat 2 tidak hadir secara langsung. Mediasi perkara perdata gugatan senilai 125 triliun terhadap Wapres Gibran ditunda hingga pekan depan 6 Oktober. Penggugat Suban Palal meminta diterapkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Dalam aturan tersebut pihak prinsipal wajib hadir. Sebelumnya sidang gugatan diajukan oleh warga bernama Suban yang mempersoalkan persyaratan ijazah Gibran ketika mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Menurutnya ijazah Gibran dari luar negeri tak memenuhi persyaratan sebagai cawapres. Empat 400 rumah warga hangus terbakar dalam peristiwa kebakaran di Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Minggu pagi. Hingga Senin pagi, proses pendinginan di sejumlah titik api masih dilakukan. Warga bersama petugas penanganan sarana dan prasarana umum Kelurahan Tangki berjibaku membersihkan puing-puing sisa kebakaran yang terjadi di Jalan Gang Langgar 1 RT 04 RW 06 Kelurahan Tangki Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Meski kobaran besar sudah berhasil dijinakkan, namun bara api kecil masih berpotensi menyala kembali mengingat kondisi pemukiman yang rapat dan banyak material yang mudah terbakar. Kebakaran ini melahap lebih dari 10.000 meter persegi lahan permukiman, sedikitnya 320 kepala keluarga terdiri dari 1.129 jiwa kehilangan tempat tinggal. Warga terdampak mengungsi di kantor kelurahan setempat. Dan hingga saat ini penyebab kebakaran masih diselidiki, namun diduga karena korsleting listrik. Ya, pemirsa, sebelumnya kebakaran di permukiman padat Taman Sari, Jakarta Barat terjadi akibat korsleting listrik. Akibatnya api melahap belasan rumah dari 3 RT. Kobaran api membumbung tinggi dari sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Taman Sari, Jakarta Barat. Hembusan angin kencang serta banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat merambat dari salah satu rumah warga ke rumah lainnya. Proses pemadaman mengalami kendala karena sumber air yang jauh, sehingga warga melakukan pemadaman secara manual dengan air seadanya. Kebakaran ini diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah warga yang merambat ke belasan rumah lainnya di 3 RT, yaitu RT 7, RT 8, dan RT 9. 10 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat berisi 50 personil dikerahkan ke lokasi. Kini, kasus kebakaran ini dalam penyelidikan unit Reskrim Polsek Taman Sari. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Muktamar 10 P3 menghasilkan dualisme kepemimpinan. Mardiono dan Agus Suparmanto sama-sama mengklaim sebagai ketua umum terpilih. Partai Ka'bah terbelah. Dualisme kepemimpinan kembali terjadi di Partai Persatuan Pembangunan setelah muktamar yang digelar di Ancol.
Bahkan suasana dualisme terasa kental saat kericuhan terjadi ketika muktamar berlangsung. Dalam muktamar tersebut, Muhammad Mardiono terpilih menjadi Ketua Umum DPP P3 secara aklamasi. Mardiono disetujui oleh 1.304 muktamirin pemilik hak suara muktamar yang hadir. Landasan muktamar ini landasannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Proses muktamar ini adalah panjang, ya, melalui pembentukan OC, kemudian pembentukan SC dan seterusnya. Sehingga muktamar ini kita selenggarakan secara konstitusional. Namun demikian memang ada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu yang secara ilegal itu kemudian menimbulkan sebuah keriuhan. Oleh karena itu pimpinan sidang dan ketua OC langsung mengambil langkah-langkah cepat dan itu dibenarkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Penetapan Mardiono sebagai Ketua Umum langsung ditolak oleh sebagian peserta muktamar. Bahkan Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi, menyatakan penetapan Mardiono itu tidak sah. Romi kemudian mengumumkan bahwa mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terpilih menjadi Ketua Umum P3 periode 2025-2030. Saya telah terpilih sebagai Ketua Umum P3 periode 2025-2030. Saya akan membawa P3 ini menjadikan partai menjadikan besar dan membangkitkan dari tidurnya. Kedua adalah bahwa P3 merupakan untuk aspirasi umat. Sehingga juga pada umat-umat Islam, marilah bersatu untuk membangun P3 dan untuk kemajuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Saling klaim dua kubu di tubuh P3 ini membuat Partai Ka'bah terbelah. Publik pun dibuat bertanya mana kubu yang abal-abal dan mana kubu pengurus P3 yang sah. Kelakar disampaikan Presiden Prabowo saat penutupan Munas 6 Partai Keadilan Sejahtera. Prabowo menyebut saat ia menang Pilpres 2024, PKS malah tidak mendukungnya. Presiden Prabowo membuat suasana penutupan Munas 6 Partai Keadilan Sejahtera pecah. Hal itu terjadi saat Prabowo menyinggung soal PKS yang tidak mendukungnya saat menang Pilpres tahun 2024 lalu. Sambil berkelakar, awalnya Prabowo menyebut jika ada yang ingin belajar kalah, belajar darinya. Sebab ia berulang kali kalah dalam Pilpres. Kemudian Prabowo menyindir halus PKS yang menyebut saat dirinya menang Pilpres, PKS malah tidak mendukungnya lagi. Tapi kita juga harus siap kalah. Kalau mau belajar kalah, belajar dari Prabowo Subianto. Lima kali pemilihan, 4 kali kalah. PKS ikut-ikut lagi. Dua kali dukung gue, 2 kali kalah. Yang gue menang, lu nggak dukung lagi. Usai menyindir halus PKS, Prabowo mengajak semua pihak untuk bersatu membangun negara dan melupakan kompetisi yang sudah lewat. Ia menilai kompetisi politik memang harus ramai untuk menghidupkan suasana demokrasi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ruki Abu Bakar Ba'asyir mengunjungi kediaman pribadi Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo di Solo. Kedatangannya disebut memberikan nasihat sebagai ulama. Abu Bakar Ba'asyir mengunjungi kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Sumber Banjarsari, Solo. Abu Bakar Ba'asyir tiba di rumah Jokowi pukul 13.33 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya langsung disambut Jokowi di depan rumah dengan mencium tangan dan langsung masuk ke dalam rumah. Pertemuan secara tertutup tersebut berlangsung sekitar 20 menit. Dalam kesempatan itu Abu Bakar Ba'asyir mengaku sebagai ulama
memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat. Abu Bakar Ba'asyir menyebut Jokowi merupakan salah satu tokoh yang kuat. Ia berharap Jokowi bisa menjadi pembela Islam yang kuat. Makanya tak. Monggo.